Sudah, Pak. Baik, mungkin kita mulai Bang Lagut atau gimana? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Sebentar kita, mungkin Pak Doli lagi ada urusan sebentar, belum. Iya, kita Maaf ya. oke. Pak Doli. Kita Oke. tunggu dulu 2 menit. Oke. Nah, mau langsung Pak Doli atau Ayo, boleh. boleh? Baik. Silakan Bang Putra. Baik, terima kasih Bang Lagut. Mungkin sebelum kita memulai, kita memperkenalkan dulu secara singkat Pak Doli. Pak Doli ini, Pak Doli M. Fajar Dalimunte merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Saat ini menjabat Direktur Prestasi Mahasiswa dan Hubungan Kealumnian, dan pengalamannya juga pernah menjadi Wakil Dekan FEB USU bidang Administrasi Keuangan dan SDM dari tahun 2021 sampai 2022. Di 2021 Pak Doli juga menjadi staf ahli rektor USU bidang kreativitas mahasiswa. 2019 sampai saat ini menjabat juga sebagai anggota Senat Akademik USU. 2019 sampai saat ini sebagai Sekretaris Komisi Penjamin dan Pengawasan Mutu Akademik Senat Akademik USU. 2018 sampai 2021 Pak Doli menjabat sebagai Sekretaris Prodi S1 Manajemen USU. 2017 sampai saat ini menjadi seorang CEO di Land Property, dan 2013 sampai 2016 Mentor Student Entrepreneurship Center USU. Untuk alamat nomor handphone nanti mungkin bakal kita sharing di akhir. Mungkin itu penjelasan singkat dari profil Pak Doli. Mungkin forum saya serahkan ke Pak Doli untuk langsung bermateri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Rizky, Bang Lagut, teman-teman dari BPRI, Badan Pengembangan Riset Inovasi yang sudah menyelenggarakan dan menjadi host hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan pastinya salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati tim Desa Binaan Brilian, ya, termasuk saya juga anggota timnya. Di sini ada beberapa anggota tim yang juga masuk, dan juga tim dari BPRI di bawah pengelolaan Pak Abu Hari. Yang paling saya hormati juga Bapak Ibu, atau saya nyebutnya biar santai Abang Kakak ya, teman-teman dari BUMDes Desa Binaan dari BRI yang ikut dalam program kita Brilian ini. Baik, pertama-tama mohon maaf sekali atas keterlambatan saya. Mudah-mudahan semua bisa memahami era Zoom ini. Sering sekali dalam satu waktu itu ada lebih dari satu kegiatan, dan itu yang terjadi pagi ini dari 8.30. Tadi saya juga harus join di salah satu video conference atau Zoom lain. Alhamdulillah, tapi sekarang sudah bisa bergabung di sini. Saya melihat ini partisipan ada dari 7 atau 8 ya. Yang seharusnya kalau saya tidak salah peserta 30 nih. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung di tengah-tengah acara kita. Baik Bapak Ibu, saya sebelumnya di awal disclaimer, saya bukan mengajari, tapi saya mencoba memberikan insight dan inspirasi bagaimana kita harus mengelola organisasi kita, bagaimana kita harus berperan sebagai leader di dalam badan usaha milik desa yang Bapak Ibu tanggung jawab saat ini. Baik, sebagaimana tadi yang dijelaskan Bang Rizky Putra, nama saya Doli Muhammad Jafar Dalimunte. Pagi ini saya membawakan materi mengenai leadership dan kolaboratif leadership. Next, Bang. Baik, kalau kita bicara leadership, kita bicara seni sebenarnya. Dari banyak buku dan literasi, tidak ada yang membahas leadership itu sebagai suatu ilmu. Sebaliknya, kalau kita membaca buku-buku populer juga bicaranya itu adalah, sebentar ya. Leadership itu adalah suatu seni yang digunakan di dalam organisasi untuk bagaimana
melakukan koordinasi, melakukan pengarahan, kemudian mengendalikan orang lain untuk work as together atau bekerja sama untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Kata kuncinya adalah seni. Tadi saya bilang di banyak buku di literasi, leadership bukan ilmu. Selalu menyatakan bahwa leadership itu adalah seni. Kenapa disebut seni? Karena ketika kita bicara leadership, kita bicara relasi, hubungan antar manusia. Dalam Islam disebut dengan hablum minan nas. Ketika kita bicara hablum minan nas, ketika kita bicara relation antar manusia, kita bicara feel. Maka ketika kita bicara feel, kita harus berpikir dalam konteks seni, bukan dalam konteks ilmu yang sifatnya empirik atau yang sifatnya pasti. Kalau seni itu relatif. Seni digunakan, seni mengadopsi, seni masuk ke segala kondisi manusia, tergantung seni apa yang digunakan. Misal seni musik misalnya, lagi sedih kita dengar lagu apa, lagi senang kita dengar lagu apa, lagi pengen semangat kita dengar lagu apa, lagi pengen nasionalis kita dengar lagu apa. Analoginya kira-kira seperti itu yang bisa saya gambarkan untuk memastikan, menyampaikan kepada Bapak Ibu di sini bahwa ketika kita bicara leadership, poinnya adalah kita sedang melakukan suatu seni, bukan sedang menerapkan ilmu. Karena faktualnya Bapak Ibu, orang yang berilmunya tinggi pun, gelarnya tinggi pun, belum tentu bisa jadi leader, belum tentu memiliki jiwa leadership. Sebaliknya, banyak kita melihat contoh orang-orang di sekitar kita, atau tokoh-tokoh masyarakat, baik lokal, nasional, maupun tokoh dunia, yang tidak memiliki background akademik yang tinggi, bahkan tidak memiliki background akademik sama sekali, tapi bisa menjadi sosok leader dan memiliki jiwa leadership. Nah, itu poinnya. Karena seni yang ditampilkan di sini. Ketika bicara seni, kita harus punya empati dan kita harus punya respect mengenai kondisi organisasi, mengenai orang lain, mengenai masyarakat yang kita hadapi. Tanpa empati dan tanpa respect, kita nggak akan bisa paham, kita harus menempatkan diri di posisi apa. Sudut pandang orang lain itu harus menjadi bagian dari pemahaman kita untuk memimpin suatu organisasi. Next, Bang. Oke. Apa beda pemimpin dan pimpinan? Nah, ini tadi saya bilang, tidak semua pemimpin itu bisa jadi leader. Tidak semua leader memiliki jiwa leadership. Tapi tidak juga orang yang punya leadership harus menjadi leader, kan begitu ya. Karena kami dari akademis, karena kami dari sebagai dosen, mohon maaf Bapak Ibu kalau konteksnya itu teori ya, karena memang nggak boleh lari dari sini. Tapi saya mencoba membawakannya lebih informal ya Bapak Ibu ya. Ketika kita bicara pemimpin, pemimpin itu adalah orang-orang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpinnya. Ya, dia jadi influence, dia jadi role model, dia jadi figur, dia jadi petunjuk, ya. Nah, pemimpin bergantung pada niat baik untuk kebaikan bersama. Jadi dia berpikir untuk kepentingan bersama. Pemimpin menunjukkan jalan dan mengambil tanggung jawab atas prosesnya. Ya, ini yang tadi saya bilang, jadi figur, jadi role model. Dia harus nunjukkan dulu, begini loh, seperti apa. Dan orang sebagai pemimpin dipatuhi atas dasar kerelaan hati pengikutnya. Kenapa orang patuh? Karena orang trust, orang percaya. Percaya bahwa si pemimpin itu menunjukkan atau mengarahkan sesuatu yang memang bisa diwujudkan. Kemudian pemimpin menjadi sumber energi. Ini lebih ke motivasi. Bagaimana sebagai pemimpin kita harus bisa membuat orang termotivasi. Banyak kita lihat dalam organisasi kecenderungannya anggota tim atau bawahan atau karyawan untuk datang ke kantor juga malas. Kalau kita melakukan survei dan banyak survei yang dilakukan oleh peneliti baik mahasiswa maupun dosen, salah satu sumber demotivasi atau motivasi turun itu adalah karena pemimpinnya tidak nyaman, tidak membuat kenyamanan. Pemimpinnya dianggap tidak bagus dan lain-lain seterusnya yang sifatnya negatif. Yang terakhir, pemimpin itu harus bisa mengajak, mengayomi, jadi among. Artinya bagaimana dia bisa mengarahkan dan mengajak orang di dalam organisasinya untuk menjalankan sesuatu yang bisa dilakukan. Nah, bedanya apa dengan pimpinan? Pimpinan memiliki pemahaman bahwa ia harus memimpin berdasarkan pengangkatan. Karena dia udah jadi ketua, dia jadi kepala, dia jadi manajer, dia jadi direktur, dan seterusnya. Semua nomenklatur atau nama jabatan pimpinan. Dia berpikir karena dia udah di level pimpinan, suka tidak suka bawahannya
ia tetap menjadi orang yang memimpin suatu jabatan. Jadi dia nggak berpikir yang tadi, nggak berpikir feel, nggak berpikir empati, tidak berpikir respect. Kalau cuma dalam konteks pimpinan ya. Pimpinan bergantung pada otoritas. Jadi karena dia punya otoritas, dia gerakkan anak buahnya dengan otoriter. Kemudian pimpinan menuntut hasil dan lepas tangan. Ya, yang susah jadi pimpinan ini Bapak Ibu, nyuruh orang tapi nggak tahu goals-nya akan apa. Itu paling banyak terjadi di organisasi. Direction menyuruh orang-orang dalam organisasi, tapi dia sendiri juga nggak paham ini bakal jadi apa, sehingga tidak akan mampu melakukan evaluasi. Ini kira-kira udah benar nggak? Terus the end of the story, ujung-ujungnya marah, kecewa, dan lain-lain. Tanpa bisa mampu menginspirasi. Pimpinan dipatuhi karena rasa takut. Ya, ini yang paling banyak terjadi. Ini fakta ya, Bapak Ibu ya. Saya karena memang penelitian saya terkait dengan leadership juga hampir kalau bisa saya bilang ya, mostly kondisi organisasi pimpinan itu dipatuhi karena takut, bukan karena nyaman, bukan karena percaya, tapi lebih karena takut. Dalam mencapai tujuan bersama, pimpinan menguras energi anak buahnya. Ya ini tadi kalau bahasanya menganggap semua itu adalah beban pada anak buahnya, karena anak buah harus lebih capek daripada pimpinan. Padahal harusnya tidak begitu. Ketika kita bicara konteks dan konsep work as together, harusnya pimpinan juga menjadi orang pertama yang memulai suatu pekerjaan. Pemimpin jadi orang pertama yang menjalankan suatu pekerjaan. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir, kalau pimpinan sifatnya memerintah. Dua ini bisa jadi dimiliki oleh dua orang berbeda, Bapak Ibu. Tapi bisa jadi dimiliki oleh satu orang. Artinya apa? Ketika kita masuk ke level pimpinan, kita harus punya jiwa pemimpin. Kira-kira seperti itu. Walaupun tadi saya bilang, faktualnya, realitanya, banyak orang yang masuk ke dalam level pimpinan tidak punya jiwa kepemimpinan. Sehingga yang terjadi dia cuma sampai di level pimpinan, tapi tidak masuk ke level pemimpin. Lanjut Bang, next. Oke. Kalau kita bicara kayak apa sih sebenarnya leader hari ini? Saya yakin semua kenal sama tokoh yang di depan ini kan, Elon Musk. Iron Man di dunia nyata. Ini tagline dia sekarang. Elon Musk ini jadi salah satu role model pimpinan masa kini. Zaman sekarang ya, disruption era VUCA dan era digitalisasi. Dia salah satu yang sangat menginspirasi banyak orang. Dan dia menjalankan sesuatu atas dasar kenyamanan dirinya. Mungkin Bapak Ibu udah lihat ya viral di dunia maya atau sosial media bagaimana Elon Musk ini ketemu siapapun, termasuk ketemu Bapak Presiden kita Joko Widodo juga dengan gaya santai, dengan kaos dan celana jeans dan sepatu kets. Apa yang mau digambarkan di situ? Mungkin kalau kita bicara budaya timur itu tidak sopan, tapi kalau di budaya barat it's a common sense atau itu sesuatu yang biasa. Tapi the point is Elon Musk ini menjadi dirinya sendiri sehingga sampai di titik dia sekarang seperti ini, dia juga tetap mempertahankan karakter dirinya. Itu juga menjadi salah satu poin dari seorang pemimpin. Biasanya pimpinan yang nggak punya karakter nggak akan bisa jadi pemimpin. Tapi pimpinan yang punya karakter, punya ciri khas dan komit terhadap ciri khas tersebut, itu akan bisa jadi pemimpin yang akan diingat oleh banyak orang atau banyak masyarakat atau banyak karyawan di dalam organisasinya. Next Bang. Next ya, oke. Nah, sekarang ada pola baru dalam gaya kepemimpinan yang disebut dengan gaya kepemimpinan kolaboratif. Beberapa teori menyebutkan gaya kepemimpinan partisipatif kolaboratif. Intinya sama. Apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan kolaboratif? Ya, gaya kepemimpinan kolaboratif itu adalah gaya kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil melintasi batas-batas organisasi, baik internal maupun eksternal. Dalam hal ini, pemimpin dituntut dapat mengelola perbedaan budaya, pengalaman, keterampilan yang ada dalam organisasi. Kepemimpinan kolaboratif ditandai dengan visi dan nilai bersama, saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama, saling menghormati, empati, ambiguitas, komunikasi efektif, dan sinergi. Ini menurut Lawrence 2017. Kira-kira kalau saya resume,
Dalam gaya kepemimpinan kolaboratif itu kecenderungannya itu dua arah dan partisipatif. Dan kecenderungannya pimpinan-pimpinan pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan kolaboratif itu informal atau apa kata orang bahasanya casual. Dia tidak birokratif, dia tidak formal. Seakan tidak ada batas antara pimpinan dengan bawahan, tapi tetap ada respect dan empati yang dijaga untuk menghargai masing-masing perannya. Menghargai pimpinan, menghargai bawahan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, mereka berbaur, bersinergi, seakan tidak ada batas antara pimpinan dan bawahan. Ada 3 peran pemimpin dalam kepemimpinan kolaboratif menurut Ansel and Guest 2012. Yang pertama adalah servant, pemimpin sebagai pelayan. Yang kedua adalah pemimpin sebagai mediator. Yang ketiga pemimpin sebagai katalis. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham arti pelayan, mediator, dan katalis. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah the real leader, pemimpin yang benar, itu adalah pemimpin yang berkontribusi, pemimpin yang memiliki manfaat kepada orang lain, terutama anggota organisasinya. Selanjutnya nanti kepada masyarakat, kepada pasar, kepada kabupaten, kepada provinsi, kepada negara, kepada dunia, kepada agama, dan lain-lain. Itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang memiliki kepemimpinan kolaboratif. Dia berusaha membesarkan, dia berusaha menggerakkan banyak orang di sekitarnya untuk sama-sama bersinergi memberikan kontribusi kepada daerah, misalnya kalau kita bicara desa. Nah, tujuan dari menerapkan kepemimpinan kolaboratif yang pertama memungkinkan terjadinya pertumbuhan pribadi bagi karyawan. Yang kedua, kepuasan karyawan lebih besar manakala karyawan dilibatkan dalam pengembangan tujuan. Jadi ada keterlibatan karyawan di sini. Yang ketiga, peningkatan produktivitas kerja sebagai akibat tercapainya situasi di mana karyawan mampu mewujudkan potensi penuh mereka. Jadi karena udah dilibatkan, semua orang merasa memiliki tanggung jawab dan semua menumbuhkan dan menunjukkan perform atau effort mereka dalam perusahaan. Yang keempat, kepemimpinan kolaboratif mampu mengatasi masalah-masalah dalam organisasi akibat adanya kompleksitas tugas, teknologi, organisasi yang berkembang, serta kebutuhan untuk mengelola saling ketergantungan. Jadi karena tadi saya bilang tidak birokratif, informal, casual, kekacauan apapun, kompleks apapun pekerjaan itu bisa dikomunikasikan dan bisa saling mendukung dan support. Kasih saya waktu 1 menit, sebentar ya. Oke, next Bang. Next Bang, ya. Nah, kepemimpinan suportif sama, kolaboratif, suportif, partisipatif. Itu yang menjadi tren saat ini. Kepemimpinan suportif adalah pemimpin yang menciptakan suatu lingkungan kerja yang membantu mempertebal atau memperkuat keinginan pada setiap pengikutnya atau karyawannya untuk melaksanakan pekerjaan sebaik mungkin. Bekerja sama dengan pihak lain serta mengembangkan skill-nya dengan keinginan sendiri. Menurut Winardi tahun 2000. Kepemimpinan suportif ini keluarannya adalah karyawan atau anggota tim Bapak Ibu, anggota tim kita semua, itu merasa memiliki perusahaan, sehingga berbuat yang luar biasa untuk membesarkan perusahaan atau organisasi. Ini salah satu outcome atau keluaran dari kemampuan dari seorang pimpinan yang suportif. Beda dengan pola, misalnya pola perusahaan zaman dulu birokratif, dia nggak pernah peduli dengan bagaimana perusahaan bisa besar, organisasi bisa besar, yang penting dia digaji udah selesai. Pada tingkatan hari ini, kita harus bisa menggerakkan dan mengajak anggota tim atau karyawan kita, dalam tanda kutip, seakan memiliki organisasi atau perusahaan, supaya dia bisa berbuat yang sangat luar biasa dan optimal. Kepemimpinan suportif mencakup yang pertama memberikan dorongan dan penghargaan atas usaha orang lain. Yang kedua menunjukkan humble atau keramahan dan kemampuan untuk melakukan pendekatan. Ini tadi yang saya bilang, batasnya itu udah dibuang gitu loh. Seakan tidak ada batas sehingga terjadi bonding atau penyatuan antara pimpinan dengan bawahan dan kemudian muncul trusting. Ketika udah muncul trusting, pendekatan inilah yang membuat semua orang dalam organisasi, semua orang dalam perusahaan itu bisa berkembang dengan baik dan memberikan kinerja atau perform yang sangat luar biasa untuk perusahaan. Yang ketiga, nih, mempercayai orang lain dengan pendelegasian tanggung jawab. Yang paling susah menjadi pemimpin suportif dan kolaboratif tadi adalah percaya pada kemampuan orang lain dan mampu dan sanggup
dan ikhlas memberikan pekerjaan atau tanggung jawab kepada orang lain. Walaupun ya kita juga harus based on ilmu ya, nggak mungkin kita memberikan pekerjaan kepada orang yang memang kita anggap tidak mampu secara skill maupun secara akademis, kira-kira seperti itu. Yang keempat, memberikan ganjaran atas usaha perseorangan. Ganjaran itu reward atau apresiasi, hadiah atau apapun yang menunjukkan bahwa kita menghargai apa yang menjadi usaha masing-masing orang di dalam organisasi atau perusahaan. Next, Bang. Oke. Kita bicara transformasi. Ketika kita mau merubah sesuatu dari A menjadi B, dari X menjadi Y, transformasi menjadi suatu elemen penting atau transformasi menjadi suatu kondisi yang harus dilakukan. Apa itu transformasi? Transformasi adalah proses berubahnya secara bertahap sampai pada tahap ultimate. Ultimate ini tahap apa ya? Tahap yang paling ultimate ini kalau kita main game jurus terakhir dia. Kalau kungfu dia jurus kakak ketujuh, gitulah kira-kira. Perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dari luar dan internal dari dalam yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipat gandakan. Jadi ketika kita bicara transformasi, ini kita harus konsisten dan komit untuk melakukan perubahan. Jadi bedakan transformasi dengan revolusi. Ketika kita bicara revolusi, kita bicara signifikan. Membalikkan telapak tangan, itu revolusi. Tapi ketika kita bicara transformasi, kita bicara perputaran pelan-pelan telapak tangan sehingga akhirnya bisa bergeser. Apa yang menjadi poin dari transformasi? Komitmen dan konsisten. Dan ini menjadi kekuatan utama dari seorang pemimpin. Pemimpin atau pimpinan yang mampu konsisten dan komitmen melakukan perubahan, itulah yang akhirnya bisa membawa organisasi, bisa membawa perusahaan berubah menjadi lebih baik. Yang jadi problem adalah leader atau pimpinan suka mengeluh, wah karyawan nggak bisa apa-apa, wah karyawan nggak mampu, wah karyawan seperti ini, wah anggota seperti ini. Tanpa pernah menyadari, as a leader sebagai pimpinan, sudahkah dia melakukan perubahan, sudahkah dia menunjukkan perubahan, dan sudah tahankah dia melakukan perubahan secara bertahap, dari mulai hal paling kecil sampai hal paling besar. Semua harus dimulai oleh leader. Itulah yang disebut dengan transformasi. Next. Nah, saya kasih case biar agak menarik ya. Pengembangan desa wisata berbasis community based tourism, artinya desa wisata tersebut, wilayah wisata tersebut dikelola oleh masyarakat. Dulu ini sesuatu yang nggak lazim, banyak di Bali saja yang seperti ini, karena memang peraturan daerah di Bali yang mengurusi itu adalah apa nyebutnya itu ya, pemangku adatnya itu. Jadi disebut desa adat, desa wisata gitu ya. Nah, saat ini bahkan ada ADWI, Asosiasi Desa Wisata Indonesia kan. Bahkan ada awarding yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa wisata terbaik tahun 2022. Kalau saya nggak salah baru dimulai tahun 2021. Kalau saya nggak salah. Koreksi saya kalau salah Bapak Ibu. Mungkin saya kurang mencari literasinya. The point is yang mau saya sampaikan adalah contoh di Candi Rejo ini. Ini Candi Rejo ini salah satu daerah di kecamatan sekitar Borobudur yang dulunya tidak dilihat orang. Kenapa? Melting point-nya itu di Borobudur. Orang kalau ke Magelang itu cuma ke Borobudur atau ke Akmil, cuma dua itu. Nah, kepala desanya ketika itu di sekitar tahun 90-an ya kalau saya nggak salah, itu mengajak masyarakat untuk sadar bahwa mereka bisa berubah dari sekedar desa itu bisa menjadi desa wisata, jadi hub istilahnya. Hub itu penghubung atau tumpahan dari orang-orang yang akan ke Borobudur dan setelah ke Borobudur. Dan akhirnya desa Candi Rejo ini menjadi desa wisata di tahun 2003. Keinginan untuk menjadikan desa Candi Rejo menjadi desa wisata adalah karena melihat kondisi perekonomian masyarakatnya waktu itu jelek sekali. Jadi PAD-nya nggak ada gitu loh. Semua itu bantuannya dari pemerintah. Padahal posisinya tidak jauh dari Candi Borobudur. Nah, setelah diresmikan menjadi desa wisata, maka pengembangan pariwisata di sana berbasis komunitas. Jadi pengelolaannya langsung oleh masyarakat. Dan bagaimana pemberdayaannya? Pemberdayaannya dalam konteks kreatif. Masyarakat di Candi Rejo itu adalah
mayoritas orang-orang yang menghasilkan kriya. Kriya itu apa ya? Handicraft, kerajinan tangan yang banyak akhirnya dijual di sekitaran Borobudur. Tapi akhirnya akan jadi berkembang ketika orang melihat itu di Borobudur, orang pengen tahu di mana sih ini sentranya, maka orang akhirnya datang ke Candi Rejo dan lanjutnya akhirnya fokus bisnis mereka berubah dari yang awalnya kriya, mulai lagi kuliner dan lain-lain. Kenapa? Karena desa tersebut sudah menjadi desa wisata, desa yang didatangi orang untuk melihat produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Jadi konsep ini sebenarnya konsep sosialis di banyak negara-negara sosialis yang disebut dengan OPOV, One Product, One Village. Di satu desa itu ada satu produk. Bukan maksud mengatakan bahwa negara sosialis itu benar atau kita melenceng dari negara kita yang NKRI ini ke sosialis, bukan. Yang saya mau kuatkan di sini adalah pola One Product, One Village ini. Satu desa, satu produk ini adalah salah satu contoh berhasil yang sudah dari dulu kala dilakukan oleh semua negara-negara maju untuk bisa membesarkan suatu daerah, satu desa, atau suatu lingkungan. Kalau Bapak Ibu sekarang beranekdot bahwa di dunia ini cuma ada dua ciptaan, satu ciptaan Tuhan, satu lagi ciptaan Cina. Nah, Cina ini juga salah satu negara sosialis yang menerapkan OPOV. Bisnis di Cina itu sehingga besar itu adalah One Product, One Village. Dan bisnis itu berada pada desa-desa. Jadi kalau kita yang udah familiar dengan Alibaba, barang-barang murah itu produksinya itu di desa-desa di kota-kota di China. Saya udah pernah ke dua kota di China, satu di Guangzhou dan di Shenzhen, dan masuk ke sentra industrinya, itu kalau di Indonesia ya desa. Tapi mereka itu memang berkembang, sudah memang dari dulu kala dibangun menjadi sistem One Product, One Village. Mereka menguatkan desa mereka itu menjadi basis ekonomi kreatif. Yang kemudian semua produk-produk dari desa-desa di China itu dikelola oleh pemerintah daerah dan kemudian itulah yang masuk ke Alibaba dan lain-lain sehingga kita nggak bisa ngelawan barang-barang China. Kenapa? Mereka secara harga produksi memang rendah. Kenapa rendah? Karena itu home industry semuanya. Seperti itu. Next. Oke. Tadi bicara transformasi, kita harus bicara juga bagaimana mentransform, dari mana mulainya. Nah, harus ada di dalam perusahaan model atau figur atau contoh dalam melakukan transformasi. Seluruh insan perusahaan harus terus aware atau sadar bahwa transformasi diperlukan untuk sustainabilitas organisasi, untuk organisasi yang terus bisa berjalan dan berlangsung. Yang kedua, diperlukan implementasi perilaku spesifik untuk dapat meningkatkan kinerja secara signifikan dan mendukung transformasi. Jadi, udah dibuat aja transformasi itu, dilakukan, dan setiap detailnya harus diperbaiki dan konsisten dan komit untuk melakukannya. Kemudian, dari situ seluruh insan perusahaan juga harus memiliki kemampuan, ability, untuk melaksanakan transformasi lanjutannya dan menjalankan perilaku spesifik. Jadi udah dipikirkan, direncanakan, dijalankan. Sampai akhirnya pimpinan yang jadi inspirasi dan role model bagi semua orang dalam organisasi atau perusahaan. Semua insan perusahaan diharapkan dapat menjadi role model baik untuk dirinya sendiri dan lingkungannya, serta dapat memberikan influence yang positif bagi atasannya. Poin ini yang saya mau kuatkan adalah ketika kita masuk dalam masyarakat, ketika kita masuk dalam organisasi, ketika kita masuk dalam perusahaan, yang pertama kali secara naluriah yang kita lakukan adalah mengomentari around sekitar kita. Wah, bosku begini, aduh kawan kerjaku begini. Tanpa pernah mencoba memulai berkaca dan melihat aku seperti apa ya. Sehingga akhirnya dengan kita memperbaiki diri, kita memberi contoh kepada orang-orang yang di sekitar kita. Karena nalurinya udah segitu. Kalau kita bagus, maka orang-orang di sekitar kita melihat, wah, oke nih teman kerjaku. Wah, oke nih pimpinanku. Maka fokus utamanya adalah dimulai perubahan dari diri kita. Ini yang harus dipahami. Karena tadi saya bilang, naluriah manusia ketika baru masuk, yang dilihat langsung sekeliling. Wah ini kau begini, wah ini kau begini, wah begini. Tanpa pernah memulai dengan masuk ke dalam satu tempat dan merubah dirinya dan menjadikan dirinya untuk menjadi role model. Sehingga orang-orang yang di sekitar, yang punya naluri yang sama seperti kita, mengomentari orang lain, bisa melihat suatu energi positif. Wah,
Ini oke nih temanku di kantor nih. Wah, ini oke nih pimpinanku. Kira-kira seperti itu. Itu mindset yang harus dirubah Bapak Ibu. Next. Nah, ada peribahasa yang disebut dengan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi peran pemimpin, peran pimpinan di sini sangat vital. Betul-betul menjadi contoh. Bahkan yang lebih kacau lagi menjadi justifikasi. Ketika leadernya ngaco, semua orang juga bebas untuk melakukan kekacauan. Sehingga ketika dikomplain sama orang, si bawahan tinggal bilang, iya, pimpinanku kok yang menunjukkan begini caranya. Nah, sebahaya itu dan seurgent itu dan sevital itu peran pemimpin dan pimpinan di dalam organisasi. Next, Bang. Nah, dalam konteks desa, saya harus memasukkan transformasi budaya. Karena di desa ini menjadi salah satu yang paling kuat menjaga tradisi budaya terutama. Beda kalau di kota ya, urban ya. Kalau urban ini sudah terjadi asimilasi, sudah terjadi akulturasi, bahkan sudah terjadi pergeseran, bahkan sudah terjadi kepunahan. Tapi kalau di desa, saya yakini tradisi budaya itu masih kental. Nah, maka kita juga harus berpikir dalam konteks transformasi budaya. Transformasi budaya adalah proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal, kebudayaan donor, artinya kebudayaan pendatang, sampai tahap tertentu membentuk proses sintesa dengan berbagai wujud yang akan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Proses dialog, sintesa, dan format akhir tersebut dilalui oleh proses inkulturisasi dan akulturisasi. Artinya harus terjadi adjustment atau penyesuaian. Apa yang menjadi tradisi lokal itu disesuaikan dengan hari ini. Misalnya, ini udah zaman digitalisasi, orang menyebutnya era fuca, orang menyebutnya era globalisasi. Itu kan yang disebut dengan budaya donor tadi. Nah, ini harus disatukan dengan budaya lokal. Makanya jangan lupa kita bicara local wisdom. Tidak harus dalam konteks digitalisasi, tidak harus dalam konteks globalisasi, local wisdom atau kearifan budaya lokal ini dihilangkan. Bahkan bisa sebaliknya, kearifan lokal budaya lokal inilah yang menjadi kekuatan dan keusahan untuk dibesarkan untuk menuju globalisasi. Contoh, hari ini sudah lazim sekali orang-orang di daerah memiliki bisnis atau usaha yang terkait dengan seni atau kearifan lokal, dan itu udah go abroad alias udah udah ekspor ke sana kemari. Bahkan pemerintah ini mendorong sangat luar biasa. Di Jakarta ada namanya Sarinah. Saya kemarin 2 minggu yang lalu ya ke Jakarta, saya lihat Sarinah. Sarinah itu adalah departemen store pertama di Jakarta kalau secara sejarah. Sarinah itu diambil oleh BUMN dan kemudian sekarang disulap, bagus sekali eksterior dan interiornya. Produk yang ada di dalam itu adalah produk kearifan lokal. Saya melihat langsung di situ bagaimana songket, ulos itu dipajang layaknya di butik-butik mahal dan harganya pun menjadi mahal karena sudah masuk ke tempat yang area premium. Begitu dukungan pemerintah untuk kearifan lokal saat ini. Nah, di desa-desa Bapak Ibu juga seperti itu. Dilihat apa yang menjadi tradisi, apa yang menjadi kekuatan tradisi, apa yang membedakan desa Bapak Ibu dengan desa yang lain. Itu dikuatkan dengan bantuan pola saat ini, digitalisasi. Kalau dulu nggak kebayang mungkin ya, orang bisa beli lapet dari Tarutung ya. Sekarang silakan Bapak Ibu cek di Tokopedia atau Blibli, ada orang yang jual lapet dari Tarutung. Sesuatu yang dulu kita nggak pernah memprediksi gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Sekarang kita amazed gitu loh, kita bisa beli di marketplace produk-produk tersebut. Kacang sihobuk yang dulu itu kalau ada kawan-kawan kita lagi pulang kampung, titipan kita kacang sihobuk. Sekarang nggak perlu Bapak Ibu, kacang sihobuk udah ada di Blibli. Ada yang memasarkannya, reseller yang memasarkannya di Blibli. Kita tinggal klik, dikirim, selesai, sampai ke depan rumah.
Pola-pola itu yang saya maksud dalam konteks transformasi budaya. Bukan kita mau menggeser budaya, bahkan local wisdom itu yang kita tampilkan dan kita manfaatkan digitalisasi ini untuk mengembangkan potensi local wisdom itu untuk masuk ke pasar yang lebih besar. Next, Bang. Oke. Strategi transformasi budaya dapat dilakukan menggunakan sistem pewarisan menurut Rohmat 2013. Apa yang disebut dengan sistem pewarisan? Yaitu tadi, sesuatu yang udah baik diturunkan kepada seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana cara melakukan pewarisan tersebut? Ada dua cara. Satu, vertical transmission, jadi dari atas ke bawah. Satu lagi, horizontal transmission, jadi antar lini, sesama karyawan, sesama pimpinan, sesama bawahan, saling menguatkan. Maka ketika vertikal dan horizontal ini bisa berjalan dengan baik, segala sesuatu yang baik dari perusahaan, dari organisasi, itu bisa diwariskan ke semua orang di dalam organisasi. Next, Bang. Oke. Transformasi budaya di Indonesia menyangkut dua jalur transformasi besar yang saling berkaitan. Yang pertama adalah transformasi budaya Indonesia yang menarik budaya etnik ke tataran budaya negara kebangsaan. Yang kedua adalah transformasi status Indonesia yang menggeser ekonomi terbelakang ke tataran negara industri modern. Ya, ini perubahan. Ketika kita menjadi negara di tahun 45, terus mulai jadi negara berkembang, walaupun sampai hari ini masih berkembang terus ya, tapi berkembangnya mulai meningkat sampai nanti ke negara maju, insya Allah di 2045 Indonesia emas. Inilah terjadi terus pergeseran budaya, tapi tidak merusak kearifan lokal. Pelan demi pelan tadi. Inilah yang dicontohkan transformasi berkesinambungan, transformasi bertahap tadi. Transformasi budaya Indonesia, etnik-etnik yang muncul di 34 provinsi Indonesia, sekarang malah muncul menjadi tatanan budaya kebangsaan. Ditampilkan menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Dan kalau kita bicara transformasi budaya di Indonesia ini, saya rasa paling kaya ya. Etnisnya ada berapa? Dibandingkan negara-negara lain yang homogen. Jepang cuma ras Jepang, cuma suku Jepang, Korea cuma Korea, misalnya seperti itu. Indonesia banyak sekali, sehingga kita cukup banyak yang bisa kita eksplorasi, terutama di tempat kita masing-masing, di desa kita masing-masing. Apa yang menjadi etnik dan kekhususan atau local wisdomnya, itu kita tampilkan secara konsisten untuk bisa timbul misalnya menjadi kebanggaan produk Sumatera Utara. Walaupun ini vice versa. Dari bawah, BUMDes atau perangkat desa menaikkan tersebut, pemerintah daerah, pemerintah provinsi juga harus mengangkat produk tersebut sampai ke tatanan nasional. Jadi kerjasama ini, kolaborasi ini yang diperlukan dalam konteks pengembangan potensi lokal. Next, Bang. Next ya, Bang. Bang, oke. Oke, ternyata udah habis. Bapak Ibu, saya rasa masih ada waktu kita untuk discuss. Seperti saya bilang tadi, saya hanya mencoba menginspirasi, saya coba memberikan insight, bukan dalam konteks pengajaran, karena bosan juga kalau belajar Ibu ya, Bapak Ibu ya, saya juga bosan di kelas ngajar terus. Di sesi begini saya lebih senang untuk kita bisa diskusi, bisa membahas beberapa hal, termasuk isu-isu yang terjadi di desa Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke moderator untuk kita lanjutkan diskusi. Baik, terima kasih Pak Doli. Baik, untuk Bapak Ibu boleh silahkan bertanya. Mungkin nanti dipimpin langsung oleh moderatornya Pak Lagut, tapi Pak Lagutnya masih agak gangguan internet tadi. Baik, Bapak Ibu, ini ada BUMDes Bangun Mandiri Desa Bekyung. Silakan Bapak, boleh bertanya Pak langsung. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Spono mewakili Desa Bekyung dari BUMDes Bangun Mandiri. Bicara leadership adalah bicara kepemimpinan. Nah, saya ingin bertanya, jika kita dipercaya memimpin suatu lembaga, kemudian kita melihat ada paksi-paksi atau ada kelompok-kelompok yang biasanya
ini berbeda. Artinya tentu dalam satu organisasi atau dalam satu kelompok itu kan kita punya tujuan yang sama atau punya sesuatu yang ingin dicapai secara bersama-sama. Namun kadang-kadang kita melihat karena adanya faksi-faksi atau ada kelompok-kelompok itu ini justru kadang yang memecah atau katakanlah tidak bisa sejalan. Nah, sebagai pemimpin, bagaimana kita menyikapi adanya faksi-faksi tersebut guna untuk mencapai tujuan yang tujuan organisasi atau tujuan perusahaan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua tadi kita bicara transformasi budaya. Nah, kita melihat sih saat ini mungkin hampir di seluruh kearifan lokal itu mulai punah. Artinya budaya-budaya dulu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita atau nenek moyang kita di zaman teknologi ini sudah mulai punah. Misalnya begini, dulu ketika kita ingin turun menanam padi, mulai dari membajak, mulai dari menanam, kemudian sampai memanen, nah ini budaya gotong royong ini sangat luar biasa. Nah, sementara di era modern ini, teknologi banyak berkembang, mesin-mesin banyak datang ke desa, yang kemudian ini menghancurkan budaya kegotong royongan kita tadi. Nah, sementara kita juga tidak bisa menolak kehadiran teknologi. Kalau kita menolak kehadiran teknologi, tentu kita akan ketinggalan, terutama kalau kita akan memacu produksi atau kita berpacu dengan waktu. Nah, bagaimana kita menyikapi ini supaya kita juga tidak meninggalkan budaya kegotong royongan kita, tapi juga kita tidak ketinggalan. Mungkin itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya, Pak siapa tuh namanya? Pak Bangun. Supono. Ya? Pak Supono dari BUMDes Bangun Mandiri. Oke. Mantap pertanyaannya, Pak. Oke, yang pertama kita bicara faksi ya. Nah, ini tadi saya bilang, ini salah satu plus minus ya dalam konteks dinamika organisasi di Indonesia. Kita heterogen, Pak. Sehingga sudah pasti, jadi gini, dalam konteks individu, itu pasti ada perbedaan karena heterogensi tadi. Bahkan menurut penelitian dari Kawajima, University Kawajima di Jepang, 134 perbedaan dimiliki secara demografis maupun geografis dari satu ras yang ada di dalam satu wilayah. Bayangkan, satu ras ada 134 perbedaan demografis dan geografis. Konon lagi yang berasal dari wilayah yang berbeda. Yang mau saya tampilkan adalah memang kita benar luar biasa founding father kita bicara Bhinneka Tunggal Ika. Kita memang sangat bineka. Nah, perbedaan-perbedaan tadi ujungnya itu adalah perbedaan mindset, perbedaan cara pandang. Sehingga ketika orang-orang yang berbeda tadi masuk ke dalam organisasi, pasti mindsetnya juga berbeda, cara pandangnya berbeda. Akhirnya terbentuklah polarisasi, terbentuklah klaster-klaster orang yang memiliki perbedaan pandangan. Nah, ini sesuatu yang pasti terjadi dalam organisasi, ya Pak Supono ya. Maka di dalam manajemen ada belajar yang namanya manajemen konflik. How to manage konflik ini. Kemampuan pimpinan memanage ini bahkan mampu meningkatkan effort atau perform perusahaan. Bagaimana melakukan manajemen konflik? Bukan kita antukkan ya Pak ya, bukan kita buat berantap ya. Tapi kecenderungan manusia itu adalah manusia kompetitif. Sebenarnya kalau kita sikapi positif, faksi-faksi ini kan sebenarnya narsis sebenarnya. Mau menunjukkan siapa gue. Cuma itu sebenarnya.
Maka ketika kita bisa mengelola, terutama dengan memberikan tanggung jawab dan peran yang berimbang dan sesuai dengan kemampuannya, ini menjadi satu arena pertarungan kompetitif yang hasilnya itu untuk membesarkan perusahaan. Walaupun tidak segampang dan semanis menyampaikannya. Pasti faksi-faksi tadi memiliki gesekan yang akhirnya membuat gesekan emosional, gesekan psikologis, bahkan sampai gesekan fisik di dalam beberapa kejadian. Tapi ini bukan sesuatu yang menghambat sebenarnya. Bagaimana kita mengelola dan menjaga supaya faksi tadi bisa berkompetitif, itu poin dari kemampuan kita mengelola organisasi, Pak. Tapi kalau adanya faksi, saya yakin itu terjadi. Even dalam satu organisasi kepercayaan saja, Pak, organisasi kepercayaan agama misalnya, pasti ada faksi. Padahal mazhabnya sama, agamanya sama, padepokannya sama, kiainya sama, tetap ada faksi. Itulah yang saya bilang tadi. Saya merujuk dari Kawajima University, orang yang memiliki ras yang sama dalam satu wilayah, secara demografis dan geografis, memiliki 134 perbedaan. Bayangkan, 134, beda satu aja kita udah selisih ya kan Pak, apalagi 134, kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua bagaimana, ini dilematik Pak. Pergeseran teknologi hari ini, digitalisasi ekonomi hari ini, digitalisasi dunia hari ini akhirnya menggeser proses bisnis tadi. Yang dulunya rame-rame gotong royong, mulai membajak sawah, manen dan lain-lain udah diganti oleh teknologi. Agak susah memang kalau kita membahas ini karena seperti yang Bapak bilang tepat sekali poinnya. Di era digitalisasi, menurut Andy Warhol, salah satu pop artis artinya apa ya, kayak Plato gitulah, apa ya, pop artis sekarang nyebutnya itu ya, seniman ya. Dia mengatakan gini Pak, adapt or die, adaptasi atau mati. Ini sebenarnya suatu statement yang udah sangat kejam di era disruption dan di era digitalisasi ini. Nggak ada alasan apa, nggak usah cakap yang dulu. Sekarang kayak gini, adaptasi atau mati. Oke, itu kata Andy Warhol. Dan begitulah sebenarnya cerminan dunia saat ini. Tapi ada tradisi tadi seperti saya bilang di bahan saya, ada tradisi lokal yang harus kita kuatkan. Kenapa? Karena kadang tradisi itulah yang membentuk wilayah itu. Kalau kita bicara sejarah ke dulu, kenapa muncul desa bangun mandiri misalnya. Itu kan sejarahnya panjang dulu misalnya. Ada orang yang berpindah dari suatu tempat ke tempat Bapak sekarang, memulai dengan bercocok tanam atau perkebunan, dan akhirnya membentuk klaster keluarga besar. Ini kan sesuatu yang nggak bisa dihilangkan gitu. Kenapa? Garis darahnya itu, garis turunannya itu, garis historinya itu sampai hari ini masih ada, kan gitu ya Pak ya. Tapi ya tadi saya bilang, adapt or die. Nah, dalam kondisi hari ini yang kita harus mampu lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi. Itu poin pertama, nggak bisa ditawar. Kita adaptasi dengan kondisi sekarang. Ketika kita mampu beradaptasi, kita bisa berpikir lebih jernih lagi untuk memodifikasi yang kita lakukan dengan konsep saat ini untuk masuk lagi, memunculkan dan memasukkan lagi unsur-unsur tradisi yang sudah berjalan sebelumnya. Intinya kita tidak boleh resisten, Pak. Bukan karena, wah dulu nggak begitu, terus nggak mau. Kalau itu yang saya dibilang Andy Warhol tadi terjadi, Pak. Adapt or die. Kita adaptasi dulu. Ketika kita udah settle, kita udah survive, baru pelan-pelan kita tarik tradisi yang tadi yang tertinggal, kembali lengket dan masuk ke dalam organisasi. Suka nggak suka, percaya nggak percaya, Mbak Rara di Mandalika, itu kan salah satu bentuk, bahkan pemerintah negara ini, dalam konsep yang udah digital, dalam konsep yang udah high-tech, dengan mampu menjadi tuan rumah GP Mandalika, memunculkan Mbak Rara untuk ngusir hujan. Kira-kira analogi saya seperti itu Pak, walaupun memang tidak segampang yang saya gambarkan ya Pak Supono ya, tapi the point is dalam konteks akademik adalah kita tidak bisa resisten akan perubahan. Lakukan adaptasi dahulu, ketika adaptasi biasanya kita udah nyaman, udah tenang, udah santai, udah bisa mengikut, baru kita pelan tarik lagi tradisi yang sempat tertinggal di belakang. Sehingga tetap ada local wisdom yang kita pertahankan di dalam
kondisi hari ini. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Supono. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atau bahkan solusi untuk masalah saat ini. Oke, terima kasih Pak Doli ya sudah memberikan kesimpulannya bahwa cukup baik. Kita harus diingatkan bahwa sama Pak Doli bahwa kita harus melakukan adaptasi atau mati gitu Pak ya. Itu merupakan yang harus kita pegang teguh. Oke, ada lagi Pak yang ingin disampaikan, mumpung Pak Doli ini waktunya sangat sempit ini ya, dan cukup kita bisa dihadirkan oleh Pak Doli. Ya, Ibu Fitra. Oh ya, merujuk ke pertemuan dari BUMDes ini yang Bapak Ibu, mungkin Pak Lagutnya kena jaringannya jelek, wifi-nya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin Ibu Fitra, Ibu Yuliani, lalu Pak Parasman, silakan. Tadi mungkin Pak ini sempat keluar ya, tadi ada yang sempat mau bertanya juga ya Pak Doli ya, tapi kok tiba-tiba hilang gitu ya. Ya. Ayo Bu Fitra, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh silakan langsung. Karena kebetulan mungkin kita ini cukup seperti kata Bang Lagut tadi. Pak Doli, ya silakan Bu Fitra. Selamat pagi Pak. Tapi saya bertanya di luar jalur sebenarnya Pak. Saya cuma bertanya gimana sih Pak caranya ngelobi bantuan dari dinas-dinas lain gitu. Soalnya itu yang mau saya tanyakan Pak. Karena BUMDes kan Pak tanpa modal. Padahal modal dari desa juga sangat minim Pak. Padahal masih banyak operasional di BUMDes yang masih banyak yang belum tertutupi, yang butuh modal lah Pak. Baik, Kak Fitra, saya jawab ya. Baik. Bagaimana melobi dinas-dinas terkait untuk membantu BUMDes? Ya, kalau pertama kita bicara hierarki dulu. Kalau BUMDes berarti ke dinas PMD, ya kan? Dinas PMD, desa. Oke. Yang pertama, walaupun nggak menutup kemungkinan ke dinas-dinas lain. Misalnya kalau infrastruktur berarti ke dinas PUPR atau dinas Perkim dan lain-lain, kan seperti itu. Tapi kan induknya BUMDes yang pertama itu adalah PMD. Nah, problemnya Kak Fitra, sudahkah Kakak melakukan visibility? Sudahkah mengcapture apa yang menjadi permasalahan di BUMDes atau di desa? Kemudian membuat bisnis plan-nya atau visibility studies-nya sehingga menggambarkan bahwa BUMDes Kakak, desa Kakak itu layak untuk mendapatkan bantuan. Potensinya seperti apa? Sudahkah Kakak mengcapture dan kemudian mendokumenkannya? Kalau itu sudah dilakukan, Kakak punya bisnis plan, Kakak punya visibility studies, Kakak kirimkan melalui prosedur yang resmi, apakah melalui surat menyurat atau kunjungan langsung ke dinas terkait, saya yakin itu akan menjadi perhatian dari dinas terkait. Ketika dia melihat itu visible, ketika dia melihat itu reliable, ketika dilihat itu masuk akal, saya yakin mereka akan memberikan. Karena tupoksi dinas PMD yang melakukan itu, pendampingan dan penguatan desa dan BUMDes salah satunya. Mungkin yang fokus di awal itu Kak Fitra, capture dulu apa yang menjadi kekuatan dan kekhususan di tempat Kakak, kemudian Kakak buat visibility studies-nya, Kakak buat bisnis plan-nya, kemudian itu jadikan dokumen secara resmi untuk ditawarkan atau disampaikan. Karena kalau kita bicara lobby tanpa isi, lobby tanpa konten, lobby tanpa barang, itu kan nggak ada yang bisa menjadi deal. Kita melakukan lobby kan karena ada sesuatu yang mau kita
tawarkan, mau kita jual. Sehingga lobby-lobby itulah yang akhirnya menghasilkan persetujuan atau deal atau kesepakatan. Gitu Kak Fitra. Kita bisa bantu di BPRI ini, lembaga yang dibentuk USU untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama dalam konteks kewirausahaan. Mungkin kalau Kak Fitra nanti mau mengcapture dari desa mana Kak? Dari Desa Bakal Gajah, Pak. Oke, desa Kan bakal. gini, Pak. Kami bergerak di bidang gas ya, Pak. Subsidi LPG 3 kilo. Kami itu nggak ke profit, Pak. Kami kayak ke sosial, Pak. Asal di sini, masyarakat di sini, misalnya kalau pembelian gas di luar, Pak, 28.000, 23.000. Di sini, kami masih subsidi dari warung. Ke warung itu 18.000. Jadi masyarakat itu netnya itu 20.000, Pak. Jadi padahal kendala kami sekarang ada di mobil, Pak. I see. Nah, kendala-kendala ini yang harus kita capture, Kak. Sehingga dinas terkait memahami. Apalagi Kakak bilang, sebenarnya kan poin dari BUMDes Kakak ini adalah memotong jalur distribusi kan sebenarnya. Sehingga lebih dijangkau oleh masyarakat. Ini luar biasa, Kak. Mudah-mudahan Kakak menjadi satu dari 3 yang jadi terbaik dari program Brilian ini ya. Karena 3 desa ini kan akan kami kunjungi, akan kami kasih pendampingan, kami kasih penguatan, insya Allah yang tadi Kakak bilang lobby-lobby ke dinas itu pun akan kami bantu dari USU, mendampingi desa Kakak misalnya, kita bantu buat bisnis plan-nya, kita gedor dinas PMD-nya. Kakak dari kabupaten mana, Kak? Oh, dari kabupaten. Bidang dari cara tunggu berbadan hukum baru dapat bantuan kami sudah lakukan, Pak, semaksimal mungkin kami lakukan. Mantap. Ya, makanya. Kami di sini semua di sini pengurus BUMDes sini buta akan akuntansi tapi dibilang harus akuntabel. Kami minta orang yang ahli untuk membuat laporan keuangan kami, membantu kami, memfasilitasi kami, Pak. Segitunya kami mau memperjuangkan BUMDes ini, Pak, padahal Ya, mesti. sampai sekarang belum ada modalnya, Pak. Tadi saya bilang, bukan mencontoh Cina, bukan mau berubah menjadi negara sosialis, tapi salah satu kekuatan Cina hari ini adalah dia mampu menguatkan potensi desa, one product, one village. Dan kalau kita lihat kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini pun sedikit mengarah ke situ. Bagaimana desa mampu mandiri, maka muncul BUMDes. Bagaimana desa mampu menguatkan potensinya, muncul desa wisata. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di desa mengelola BUMDes saat ini, percayalah 5, 10, 15 tahun ke depan, fokus pemerintah, fokus negara terhadap pengembangan desa itu semakin lama semakin menguat. Jadi saya senang hari ini ketemu Bapak Ibu pejuang-pejuang pengembangan desa yang saya harap bisa terus istiqomah, terus konsisten untuk melakukan transformasi tadi bertahap. Memang nggak bisa membalikkan telapak tangan. Banyak hal, banyak aspek yang harus kita perbaiki satu persatu. Karena di usia negara ini yang 77 tahun, banyak hal yang harus diberesin dari tahun pertama sampai tahun ke-77. Alhamdulillah ini kita masuk ke fase yang menurut saya sudah cukup kompleks yang dipikirkan, termasuk sampai ke desa. Dulu kan bayangin, maka ada transmigran, maka ada yang namanya migrasi ke kota. Itu karena kan dianggap desa tidak memiliki potensi, desa tidak bisa hidup, semua orang berbondong-bondong ke kota. Sekarang kan sudah tidak seperti itu gitu. Saya teman kuliah saya ada 3 orang hidup di kota, hari ini kembali ke desa mengembangkan desanya. Bagi saya itu sangat luar biasa. Poinnya adalah ya banyak orang yang sudah berpikir harus mengembangkan dari desa saat ini. Semangat Kak Fitra, terutama semangat mengikuti program ini supaya Kakak menjadi salah satu dari 3 yang menjadi desa pendampingan, sehingga kita bisa bertemu langsung, kami tim dari USU bisa melihat di tempat Kakak apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita kuatkan. Oke Kak, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Iya, Pak. Tapi jangan lama-lama ya, Pak. Soalnya jadi nggak bergerak usahanya. Oh iya, enggak. Kita Agustus udah dapat pemenang, udah jalan nih. 3 desa Iya, itu Pak. Agustus. Soalnya di sini lagi masa kritisnya. Ya. Kami kan sebagai pengurus, Pak, ke karyawan kami dengan kondisi begitu, mereka bertaruh nyawa pakai mobil yang ada, Pak. Manfaatnya ada juga, Pak, tapi udah kurang, Pak. Kakak, itulah yang disebut transformasi, Kak. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau cepat. Padahal kalau kami, misalnya kami
jemput langsung dari Depok gitu kan Pak, dari Pangkalan Gas kami suruh warganya gitu kan, udah kalah sama pebisnis lain karena mereka itu suplai ke langsung ke tempatnya kan. Ya. Di era sekarang ini kan semua pada COD gitu kan Pak, nggak ada lagi yang jemput di tempat gitu Pak. Ya. Siap, Insya Allah segera ya Kak, Kakak tetap semangat ya, terutama mengikuti program ini. Siap. Baik, terima kasih Bu Fitra. Mungkin ada lagi yang lain, mungkin ini yang baru bergabung ada Pak Frisman Waruwu, lalu ada Ibu Dila Safriza. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tadi Pak, untuk materi ya Pak juga ya, mungkin nanti materi kita share di grupnya langsung. Termasuk materi yang hari pertama Pak, mungkin belum dibagi ke kita. Baik Bapak, nanti kita buatkan ke Google Drive-nya aja, nanti kita langsung kirim linknya aja untuk materi-materinya yang sudah diberikan. Baik, Bapak Ibu ada lagi bertanya lagi? Bapak Kalau Ibu, berhubung saya ada rapat lagi, terima kasih atas pertanyaannya. Anytime, tadi mungkin boleh di-share lagi nanti Bang Rizky, kalau mau reach me, kalau mau menghubungi saya, mau bertanya lanjutan, anytime, please welcome. Saya siap melayani, tapi karena hari ini saya sudah ditunggu untuk rapat, saya mohon izin Bapak Ibu, mohon maaf, saya hanya bisa sampai di sini. Mungkin selanjutnya dari tim BPRI yang jalankan untuk post-test ya Bang Rizky ya. iya, baik Pak. Ibu, Tapi mungkin sebelum live Pak Doli, mohon izin Pak Doli untuk kita screenshot dulu ya Pak Doli ya, untuk foto bersama dulu ya. Siap. Mungkin yang lain boleh open kamera. Baik, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Doli atas waktunya. Untuk Bapak Ibu mohon diisi dulu post testnya, ada linknya di grup chat. Ya, di grup itu. Ntar mau Bang kirim juga. Lupa WA tertutup. Mana tadi dikirim si Darul ya di BPRI. Link absensi dibikin si Darul. Oh ini deh. Bapak Ibu, untuk link absensi juga sudah dikirim di chat ya Bapak Ibu. Mohon maaf Bang, mohon maaf Pak, tadi jaringannya rusak Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau yang sudah mengisi post test jangan lupa absensi kembali Bapak Ibu. Dan kalau sudah melakukan absensi dan post test boleh leave dari Zoom kalau ada kegiatan lain. Terima kasih.